lebih baik membaca doa dulu supaya apa yang kita pelajari itu dapat meresap dengan baik. Ayo dipimpin doa Galang. Ya sudah. Doa mulai. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang macam-macam najis dan contohnya serta bagaimana cara membersihkannya. Aku apa? Ya, sebelum itu Ibu kasih materi dulu satu persatu supaya kalian dapat mengerti. Ayo dibagi. Nih, digeser bukunya. Macam-macam. Nah, kenapa sih najis itu penting kita pelajari? Karena najis itu sangat mempengaruhi ibadah kita sehari-hari dalam melakukan apa? Sholat. Nah, benar. Jadi najis itu merupakan salah satu sah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang pertama itu ada najis apa? Siapa yang tahu? Kan kiri. Bukan, yang di itu kalau masuknya dalam contohnya ini yang Ibu tanya itu macam-macam najisnya dibaca kan situ ada. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Ya kan? Ada kan? Nih yang ini loh. Nih pertama adalah najis mukhafafah dibaca. Siapa namanya Adit? Najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Contohnya itu air kencing dari bayi laki-laki yang berusia 2 tahun. Nah, itu termasuk najis ringan. Cara membersihkannya itu cukup dibasuh dengan air bersih, nggak perlu digosok-gosok karena termasuk najis ringan. Yang kedua itu ada najis apa di situ? Najis ainiyah. Berikutnya adalah najis mutawasitoh. Kan ada ya? Mutawasitoh. Iya. Nih mutawasitoh. Nih dibaca. Nih mutawasitoh. Nah, nih berikutnya adalah najis mutawasitoh. Nah, kalau ini najis yang dihasilkan antara lain contohnya itu kotoran manusia, darah haid, Air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang diharam dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Apabila kalau adik-adik terkena najis itu perlu segera untuk mensucikan diri dengan cara membersihkan bagian yang terkena najis tersebut dengan air yang mengalir hingga najisnya itu benar-benar hilang. Nah, yang terakhir ini najis yang paling tinggi kodratnya atau paling tinggi tingkatannya. Contohnya itu najis mughalazah. Nah, ini seperti apa? Najis yang haram itu hewan apa? anjing. Terus, nah itu nggak boleh kita terkena air liurnya ataupun memegangnya. Kalau misalnya nggak sengaja atau sengaja itu segera membersihkannya dengan cara Lemah khususnya tinggi. ya benar. Terus Airnya tinggi 7 kali benar. Ya pokoknya sampai benar-benar hilang dan tanahnya itu nggak boleh digunakan lagi, harus ganti ya. Nah begitu. Terus ibu punya pertanyaan, kertasnya taruh semua taruh di sini. Kalau nggak boleh lihat ya. Kalau yang bisa jawab nanti ada hadiah. Oke? Gigi. Pertanyaan yang pertama langsung tunjuk tangan ya. Yang pertama itu najis ringan apa? Najis dari Ya benar, tepuk tangan dulu. Ada prosesnya buat
belajarnya. Tadi jangan tunjuk tangan lagi ya, gantian sama temennya biar temennya bisa tahu. Selanjutnya, najis, contoh najis yang dari sabar. Kotoran hewan yang haram dimakan. Babi. Najis, nama najisnya apa? Mutawasita. Ya bener, galau. Ada door prize buat galau. Nah yang lainnya, cepet-cepet ya 3 orang. Ini pasti kebagian semua kok, tenang aja. Yang penting jawabannya harus benar. Najis yang contoh najisnya itu terkena nyentuh babi atau liar anjing. Apa? Iya, nama najisnya apa? Nama najisnya yang paling tinggi tingkatannya, yang paling haram. Najis apa namanya? Korbe. Ayo. Yang terakhir tadi kan ada 3 najis. Nah yang terakhir itu tadi kan yang nggak nyentuh babi atau terkena air liur anjing. Nyerah? Ayo orang dua ini, ayo siapa yang tahu nama najis apa? Yang terakhir tadi nggak ingat? Siapa yang tahu? Aku. Apa? Salah, itu tawasito yang nggak tingkatannya sedang. Nih ulangin lagi ya. Mukhafafah itu najis ringan, mutawasitoh itu najis sedang. Kalau mughalazah itu najis Tingkat 2. ya najis besar atau yang haram. Jawabannya itu najis mughalazah. Nah baik. Skip deh. Nah jadi kesimpulannya dari macam-macam najis, yaitu yang pertama najis apa? Yang kedua mutawasit. Yang ketiga mughalazah. Nah jadi diingat-ingat ya, itu tingkatannya dari yang ringan sampai yang besar. Nah baik anak-anak, mungkin segitu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.